Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basirah. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Mengimani Allah Rabbul Izzati bukanlah hanya sebatas iqrarun bil lisan, tasdiqu bil qalbi wal amal bil arkan. Akan tetapi mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, hendaklah kita mengimani Allah itu sampai pada puncak biru'yatillah atau ra'aitullah, melihat dan menyaksikan Allah itu secara wujud, nyata dan terang, dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan akan rahasia kewujudan dirinya kepada orang-orang yang ia pilih secara khusus, bahwa dirinya lah diri yang paling awal dari segala yang wujud dan segala yang ada ini. Inilah yang Allah utarakan kepada kita, sehingga dengan kecerdasan rohani dan akal fikir kita mampu untuk memahami dan setiap apa yang Allah sampaikan. Wal awalu wal akhiru waz zahir wal batin. Dialah diri yang awal, awalnya tiada ujungnya, tiada permulaannya. Dan dia pula lah yang akhir, akhirnya tiada pangkalnya atau tiada kesudahannya. Dan dia pula lah yang zahir, nyata dan wujud, yang tidak berupa dan tidak berbentuk. Namun segala bentuk dan rupa itu juga nyata akan wujud kezahiran dirinya. Dan dialah yang batin. Batinnya itu tiada tersembunyi, karena dia betul-betul telah nyata, telah terang, dan segala yang wujud dan segala yang nyata ini dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain. Maka disitulah dia mengatakan ala innahu bikulli syai'in mahit, bahwa sesungguhnya diriku ini telah meliputi akan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu sebenarnya ainullah, nyatanya akan kewujudan dan kezahiran akan diriku. Disitulah letaknya bahwa Allah itu adalah wujud yang mutlak, wujud yang hakiki. Dikatakan Allah itu adalah wujud yang mutlak, wujud yang hakiki, itu artinya tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada wujud yang lain selain daripada dirinya, maka pahamilah itu bahwa sesuatu yang wujud yang lain daripada dirinya itu juga adalah tajalli min tajalliyatillah. Itu juga adalah kezahiran, kenyataan dan kewujudan akan dirinya. Karena dialah wujud yang semata-mata ada.
Wujud yang semata-mata ada atau yang disebut namanya wujud mutlak itu memang dia cuma yang ada semata-mata. Ya. Dikatakan dia semata-mata karena tidak ada wujud yang lain. Maka disitulah letaknya Allah itu wajibal wujud. Wajib dia itu ada. Kalau dia itu wajib ada, maka wajib adanya itu qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan sendirinya. Dia ada bukan karena adanya kita. Dia ada bukan karena adanya alam. Kalau dia ada karena adanya diri kita dan dia ada karena adanya alam, berarti ada yang mengawalinya. Sedangkan segala yang ada, segala yang wujud, baik pada alam maupun pada diri kita, itu sebenarnya bukti kenyataan akan adanya dirinya yang awal itu sebenarnya. Maka sesungguhnya Allah itulah bukti daripada diri kita. Allah itulah bukti daripada alam ini. Bukan alam dan bukan pula diri kita ini bukti akan adanya Allah. Akan tetapi Allah itulah bukti akan adanya alam dan diri kita ini. Karena dia cuma yang ada secara mutlak. Begitulah pandangan kasabnya hati dan rohani Bapak Ibu untuk memandang Allah itu dari segala yang wujud ini. Maka sebagai seorang hamba yang Allah telah bukakan akan rahasia dirinya kepada dirinya termasuk orang yang dia pilih. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Maka bagi dirinya itu Allah itu tiada lagi namanya dikatakan gaib atau batin. Kalau ada yang mengatakan Allah itu gaib atau batin karena dia tidak mengenal akan kewujudan dan kezahiran Allah yang telah betul-betul nyata pada segala yang ada ini. Maka bagi orang yang sudah terbuka akan hijab kegaiban dan kewujudan Allah itu pada dirinya. Betul-betul Allah itu maha nyata, maha terang dari segala yang ada. Kalaulah alam ini nyata, wujud dan terang, maka Allah itu lebih nyata, lebih wujud dan lebih terang lagi dari segala yang ada ini. Kalaulah diri kita ini nyata, wujud dan terang, maka Allah itu lebih nyata, lebih wujud dan lebih terang lagi daripada diri kita ini. Tapi kenapa manusia tak mampu memandang akan kewujudan Allah yang maha nyata dan lebih terang lagi dari segala yang wujud dan segala yang ada ini? Boleh jadi karena mata hatinya itu dalam keadaan mendung dan berawan. Kalaulah mata hati manusia itu telah mendung dan berawan, bagaimanapun Allah itu mengutarakan akan rahasia dirinya maha wujud dan maha nyata dari segala yang ada. Tentunya hati yang berawan, hati yang dalam keadaan mendung, yang diselimuti oleh zulumat, nafsu, dunia dan akal fikirnya, maka dia tidak akan pernah mampu memandang akan kewujudan dan kezahiran Allah itu. Karena yang bisa Anda mampu memandang, melihat dan menyaksikan akan kewujudan dan kezahiran Allah itu adalah orang-orang yang ia pilih. Maka beruntunglah orang-orang yang ia pilih. Sehingga orang yang dia pilih itu mampu memahami akan rahasia kewujudan Allah itu. Betul-betul maha nyata, maha terang. Kalau mata ini mampu memandang yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi daripada apa yang dilihat oleh mata. Namun kenapa manusia tidak mampu memandang Allah yang lebih nyata daripada apa yang dipandang oleh mata dan penglihatannya? Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada diri kita ini, supaya kita mampu memahami setiap apa yang Allah sampaikan kepada diri kita.
Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basir. Kenapa kamu tidak mampu memahami dan memikirkan akan rahasia kewujudan aku pada dirimu? Padahal yang melihat dan menyaksikan itu pada penglihatanmu itu adalah aku, kata Allah. Kalau Allah sudah membukakan itu kepada diri kita, tentunya kita betul-betul menilik dan ikra ke dalam diri kita ini. Begitu hampirnya Allah dengan diri kita, begitu dekatnya Allah dengan diri kita. Sehingga saking dekat dan hampirnya Allah pada diri kita, kita pun tidak mampu memandang akan kedekatan Allah itu pada diri kita. Maka sebagai seorang hamba yang mana hati dan jiwanya telah jinak, menjadi orang yang patuh dan penurut kepada Allah, maka hendaklah ia senantiasa untuk tetap yakin mengimani Allah sebagai Rabbul Izzati, sehingga Allah itu betul-betul membukakan akan rahasia dirinya kepada diri kita bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah, sungguh-sungguh dan ikhlas untuk merayu akan Allah itu, supaya Allah membukakan akan rahasia kegaiban dirinya kepada diri kita. Karena orang yang tidak mampu mengenal, berliqa, bermusyahadah dan bermuwajahah kepada Allah, sebelum habisnya usia umurnya meninggalkan alam dunia, meninggalkan namanya cangkang dan kesingnya ini, maka tentu ia berada dalam keadaan zulumat selama-lamanya. Inilah yang Allah utarakan kepada diri kita, supaya kita tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang zulumat. Orang yang mana hati dan jiwanya dalam keadaan mendung dan berawan. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di dunia ini, aku pastikan dia tidak akan pernah mampu mengenal Allah di akhirat. Barang siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mampu mengenal akan aku. Siapa yang tidak mampu mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mampu memandang aku, kewujudan dan kehadiran aku di luar daripada dirinya. Wa adalun sabila. Mereka lah orang yang sesat. Mereka lah orang yang zulumat, mereka lah orang yang dalam keadaan gelap. Orang yang sesat, orang yang zulumat, orang yang dalam keadaan gelap, maka tempatnya, kata Allah, adalah di neraka. Ini yang Allah terangkan kepada kita. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang kembali menghadap kepada aku, dirinya dalam keadaan zulumat, dirinya dalam keadaan buta, dia tidak mengenal akan aku yang wujud dan nyata pada dirinya, lalu hidupnya senantiasa merampok hak aku, kata Allah. Dia senantiasa mencuri baju dan pakaian aku, kata Allah. Dia merasa dirinya yang wujud, merasa dirinya yang hayat, merasa dirinya yang sama basar kalam ilmu kuda dan iroda. Maka orang yang demikian itu, kata Allah, itu adalah orang yang telah menyandingkan dirinya dengan aku. Dia tidak sadar, kata Allah. Ketika dirinya merasa dirinya wujud, pada saat itu dia telah menafikan akan diriku bahwa aku itu tiada dalam pandangan hati dan jiwanya. Ketika dia telah mengatakan bahwa dirinya hayat, tanpa dia sadari bahwa dia telah menafikan Allah, bahwa Allah itu mati dalam pandangan hati dan jiwanya. Ketika dia telah mengatakan bahwa dirinya itu sama dan basar, ketika itu tanpa dia sadari bahwa dia telah menafikan Allah,
bahwa Allah itu adalah buta dan tuli. Ketika dia telah mengatakan bahwa dirinya yang kalam, dirinya yang ilmu, kudrat dan iradah, tanpa ia sadari bahwa dia telah menafikan akan diriku bahwa diriku ini adalah bisu, bodoh, lemah dan papa. Maka orang yang demikian itu, kata Allah, fa inna lahu jahannam, kami akan tenggelamkan dirinya di dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah yang mencap, Allah yang mengatakan, orang yang menyandingkan dirinya dengan Allah, lalu Allah tenggelamkan dirinya dalam neraka jahanam. Ketika itu, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak akan pernah hidup dan dia juga tidak akan pernah mati. Dia tidak pernah mati. Itu artinya apa? Supaya mereka merasakan azab yang berkekalan, azab yang sangat dahsyat, berkekalan bagi dirinya. Dan dia juga tidak hidup. Supaya mereka tidak mampu dan tidak bisa lagi kembali ke alam dunia untuk bertobat, kata Allah. Karena masa waktu, ajal dan takdir yang telah Allah tentukan kepada dirinya telah sampai. Sebagai pemegang amanah rahasia diri Tuhan. Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may yaktihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang kembali menghadap kepada aku, yang mana ia telah memulangkan akan hak aku kepada diri aku. Dia telah mengakui dan menyatakan bahwa dirinya di hadapan aku. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada sebesar zarah pun akan keakuan dirinya yang merasa wujud yang ada. Tidak ada sebesar zarah pun keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka bagi mereka, kata Allah, Allah angkat derajatnya. Allah tinggikan makomnya. Kalau Allah dah tinggikan makom dan derajatnya, itu artinya bahwa dirinya itu telah dijadikan Allah sebagai wali dan kekasihnya. Maka dialah orang yang beruntung. Kenapa dikatakan dia itu orang beruntung? Karena dia itu telah diangkat oleh Allah menjadi keluarga Rabbani. Inilah yang Allah sampaikan kepada kita. Kunu rabbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu menjadi keluarga aku. Menjadi keluarga Rabbani. Keluarga Rabbani, keluarga Allah adalah keluarga yang mampu mengenal akan Allah. Sehingga ia tetap mengesahkan Allah itu di dalam zatnya. Dia tetap mengesahkan Allah itu di dalam sifatnya. Dia tetap mengesahkan Allah itu di dalam asma dan af'alnya. Baik pada dirinya maupun di luar dirinya. Tidak ada yang terpandang dan tertilik pada diri dan luar dirinya, melainkan nyatanya zat, sifat, asma dan af'al Allah itu. Karena Allah itu bikulli syai'in mu'min. Maka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Fama yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk. Siapa yang akan aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya. Dialah orang yang beruntung, dialah berada pada makom yang aman, makom yang selamat. Yang dikatakan makom yang aman, makom yang selamat. Innal muttaqina fi maqamin amin. Itu adalah orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah mengenal Allah. Hati dan jiwanya telah terang mengenal akan Allah zahir dan batin. Kemanapun dia hadapkan wajahnya, ke depan, ke belakang, kiri dan kanan, atas dan bawah, luar dan dalam,
Maka tidak ada yang terpandang melainkan hanya Allah yang terpandang semata-mata. Inilah pandangan yang kasar, inilah pandangan yang tembus, inilah pandangan yang bernilai ibadah, yang berfaedah dan berhikmah buat dirinya. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak mampu memandang akan kewujudan Allah pada segala yang wujud, maka itu yang dikatakan pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu Bapak Ibu, pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang tidak berfaedah buat dirinya. Man nazara ila say'in malam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu memandang kepada sesuatu dalam bentuk rupa yang lain, wujud yang berbeda. Apakah itu kepada ayahnya, ibunya, suami dan istrinya, anak cucu dan menantunya, kepada sahabat, teman dan kawannya, pada dirinya maupun di luar dirinya, tak mampu dia memandang akan Allah. Maka itu yang katakan pandangan yang batal itu. Kalau Allah telah mengatakan pandangannya itu adalah pandangan yang batal, pandangan yang berdosa, maka setiap pandangan mata yang ia pandang yang tidak mampu memandang Allah, maka pandangan itulah yang berdosa setiap saat dan waktunya, setiap detiknya. Sehingga dari setiap gerak dan diamnya, 24 jam kehidupannya di alam dunia ini, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring, dia berada dalam keadaan berdosa. Ini yang disebut namanya wujudu kazanbun itu. Adanya keakuan dirimu itu yang dikatakan dosa. Itu yang dikatakan namanya syirik. Dan syirik itulah yang disebut namanya najis batin. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mengesahkan Allah, itu adalah najis. Kalau Allah mengatakan dirinya najis karena dia tidak mengenal Allah, tidak mengesahkan Allah dari setiap gerak dan diam, maka najis batin itu tidak akan pernah bisa dibersihkan. Walaupun dibersihkan dengan 7 lautan, 7 samudra, tidak akan pernah bisa dibersihkan. Baru itu bisa dibersihkan apabila dia telah mengesahkan Allah pada dirinya dan luar dirinya. Dia kembalikan hak Allah itu kembali. Ketika dia telah pulangkan dan dia telah kembalikan hak Allah itu kembali, diakuinya bahwa Allah itu yang benar-benar wujud pada dirinya. Diakuinya bahwa Allah itulah yang benar-benar melihat dan mendengar pada dirinya. Diakuinya bahwa Allah itulah yang benar-benar berkalam, berilmu, berkudrat dan berirodat, serta hayat pada dirinya. Maka ketika itulah sebenarnya dirinya itu dalam keadaan bersih. Kenapa? Karena dia telah keluar daripada keakuan dirinya yang merasa dirinya yang ada itu. Itulah namanya orang yang telah fana. Orang yang telah hapus akan keakuan dirinya. Orang yang telah fana, orang yang telah hapus akan keakuan dirinya. Disitulah dia bisa menyadari bahwa dirinya di hadapan Allah itu adalah diri yang la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka sebagai seorang hamba yang telah mengimani Allah sebagai Rabb dan Tuhannya, ada yang telah mengimani Allah itu 30 tahun. Ada yang telah mengimani Allah itu 35 tahun. Ada yang telah mengimani Allah itu 51 tahun. 60 tahun, 70 tahun. Bahkan ada yang telah mengimani Allah 80 tahun. Namun bagaimanapun kita mengimani Allah 80 tahun.
Kalau kita tidak mengenal Allah yang kita imani itu, kita hanya sebatas mengenal nama, tapi tidak mengenal diri yang punya nama. Itu artinya bahwa diri kita ini adalah menjadi bahan bakarnya api neraka. Ini Allah katakan waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sesungguhnya bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Maka jangan kita jadikan diri kita ini menjadi bahan bakarnya neraka. Maka jagalah diri kita dan jagalah keluarga daripada diri ini. Secara syariat yang dikatakan keluarga itu ayah, ibu, dan anak-anak. Secara syariat. Namun keluarga secara makna hakikat. Keluarga daripada diri kita ini. Ini adalah mata, itulah keluarga kita. Selamatkanlah keluarga kita, mata kita ini. Daripada azab sisa neraka. Selamatkanlah pendengaran kita ini keluarga kita. Selamatkanlah lisan kita, tangan dan kaki kita. Ini semua adalah keluarga. Jangan dijadikan keluarga kita ini menjadi bahan bakar api neraka itu. Maka sebelum habisnya usia umur kita Bapak Ibu, maka disinilah kita wajib menemui Allah itu. Wajib kita ini berliku dan bermusyahadah dengan Allah. Supaya Allah yang kita imani, Allah yang kita yakini puluhan tahun lamanya selama kita hidup dalam dunia ini, bukan Allah dalam bentuk imajinasi dan khayalan kita. Bukan Allah dalam bentuk pemikiran kita, renungan kita. Tapi betul-betul Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang bukan imajinasi dan khayalan. Karena Allah itu betul-betul nyata dan segala yang wujud. Maka pandanglah alam pada diri. Pandang diri di dalam diri. Siapa yang mampu memandang diri di dalam diri, ketahuilah, di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku berdiri, kata Allah, qiyamu binafsihi. Jadi orang yang telah mampu dan pandai mencari Tuhan Bapak Ibu, alun dikakok direse alah terasunya Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu ketika menduitkan namanya api lilin namanya Bapak Ibu. Pada saat lampu kita mati malam ini, lalu Bapak Ibu sibuk mencari lilin. Namun walaupun lilin itu belum hidup apinya, Bapak Ibu telah mampu memandang terangnya api lilin itu. Lilinnya belum hidup lagi, apinya belum hidup lagi, tapi terangnya itu sudah nampak di dalam hatinya Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sebenarnya. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla robahu. Hatinya Bapak Ibu yang telah mendapatkan sinar cahaya nur ilahi yang telah tertanam di dalam ruhaninya Bapak Ibu adalah ibarat sebuah cermin, ibarat sebuah kaca. Man nazara fihi tajalla robahu. Siapa yang mampu memandang ke dalam cermin itu, ke dalam hatinya, maka nyatalah Allah itu senyata-nyatanya yang wujud pada segala yang ada ini, baik pada diri maupun di luar diri. Maka orang yang telah tajam pandangan rohaninya dengan cahaya nur ilahi, disitulah dia mampu mensuhudkan sehingga alam ini betul-betul hilang dalam pandangan suhud hakikat mata hatinya. Dan pada saat itu pula lah Allah itu yang wujud semata-mata pada segala yang ada ini. Barulah kita mampu mengatakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu. Allah betul-betul beserta kita. Dia senantiasa menyertai akan kita di mana saja kita berada. Di mana ada kamu, di situ ada aku, kata Allah. Itu maknanya apa?
Tidak ada ruang dan tempat, masa dan waktu yang tidak ada Allah. Karena segala ruang, waktu, tempat, masa dan waktu itu Allah yang jadikan. Kalau Allah yang jadikan, maka semua tempat, ruang dan waktu itu tidak lain tempat memandang nyatanya akan kewujudan Allah.